Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Zahro, perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya ada beberapa anggota. Yang pertama, Kevin Yudhya Ananda. Yang kedua, Vidya Dwi Wulandari. Yang ketiga, Rofidatul Ummah. Yang keempat, Ayu Alawiyah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien SLE. Nah, pengertian dari SLE ini adalah suatu penyakit inflamasi autoimun pada jaringan penyembuhan yang dapat mencakup ruam kulit, nyeri sendi, dan keletihan. Penyakit ini lebih sering terjadi pada perempuan daripada pria dengan faktor 10:1. Nah, androgen mengurangi gejala SLE dan estrogen memperburuk keadaan tersebut. Gejala memburuk selama fase luteal siklus menstruasi, namun tidak dipengaruhi pada derajat yang besar oleh kehamilan. Berikutnya, SLE atau Systemic Lupus Erythematosus adalah jenis rema jaringan yang bercirikan nyeri sendi, artralgia, demam, malaise umum, dan eritema dengan pola berbentuk kupu-kupu khas di pipi muka. Nah, biasanya tuh ruamnya tuh mulai dari pipi sini, terus hidung, terus hingga di pipi itu merah, bahkan itu sampai satu wajah itu bisa merah-merah. Nah, terus demamnya sendiri itu bisa mencapai 36 derajat ke atas. Jadi, lupus erythematosus sistemik SLE adalah penyakit sistem kekebalan tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Mungkin berasal dari genetik dan terutama diderita oleh wanita. Lupus ini dapat mempengaruhi bagian tubuh manapun dan berbahaya. Nah, yang kedua ada etiologi. Etiologi SLE ini, observasi klinis menunjukkan permainan hormonal seks steroid sebagai penyebab SLE. Observasi ini mencakup kejadian yang lebih tinggi pada wanita usia produktif, peningkatan aktivitas SLE selama kehamilan, dan resiko yang sedikit lebih tinggi pada wanita pasca menopause yang menggunakan suplementasi estrogen. Walaupun hormon seks steroid dipercaya sebagai penyebab SLE, namun studi yang dilakukan oleh peneliti dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pemberian kontrasepsi hormonal oral tidak meningkatkan risiko terjadinya peningkatan aktivitas penyakit pada wanita penderita SLE yang penyakitnya stabil. Antibodi RO dan anti-LA dapat menyebabkan sindrom neonates dengan melinitasi plasenta. Sindrom ini lupus bermanifestasi sebagai lesi kulit atau blok jantung kongenital. Jadi, kelompok antigen antibodi dapat mengendap pada jaringan kapiler sehingga terjadi reaksi hipersensitif tipe 3. Kemudian terjadi peradangan kronik. Nah, yang ketiga ada patofisiologi dari SLE. Nah, penyakit SLE terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang berlebihan. Pada SLE, peningkatan produksi autoantibodi diperkirakan terjadi akibat fungsi sel T suppressor yang abnormal sehingga timbul penumpukan kompleks imun dan kerusakan jaringan. Nah, inflamasi akan menstimulasi antigen yang selanjutnya serangsang antibodi tambahan dan siklus tersebut terulang kembali. Jadi, penyakit SLE di mana gangguan imun regulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi dari faktor-faktor genetik seperti hormonal, penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduktif. Nah, kemudian lingkungan, terkena cahaya matahari atau luka bakar termal. Terus
obat-obatan tertentu seperti hidralasin atau yang bisa menyebabkan unsur senyawa kimia atau obat-obatan. Nah, di sini ada pathway dari SLE. Nah, peningkatan autoimun berlebihan bisa mengakibatkan autoimun menyerang sel dan jaringan dalam, sehingga dapat resiko penurunan perfusi jaringan perifer. Nah, SLE akan produksi antibodi meningkat secara terus-menerus, sehingga mencetus penyakit inflamasi multiorgan. Nah, SLE ini dibagi menjadi 3, yaitu kulit, sendi, dan kaku sendi. Nah, kulit sendiri ini yaitu penekanan sistem imun berkurang sehingga terjadi pelepasan mediator kimia, kemudian berakibatkan inflamasi, akan menjadi kerusakan integritas kulit. Nah, inflamasi ini berkaitan dengan sendi, juga bisa mengakibatkan pelepasan mediator kimia bradykinin. Kemudian rangsangan pada sekitar inflamasi. Terus merangsang sel saraf pusat atau konteks cerebri. Kemudian bisa mengakibatkan persepsi nyeri sehingga sendi kaki dan tangan terasa nyeri, dan akibatnya terjadi nyeri akut. Nah, terus kaku sendi ini dapat mengakibatkan penurunan kekuatan otot, juga mengakibatkan penurunan kendali otot sehingga terjadi fatigue sampai hambatan mobilitas fisik. Nah, kemudian ada manifestasi klinis. Gejala yang muncul dapat berbeda pada setiap organ dengan keterlibatan terbanyak, yaitu ada muskuloskeletal, di antaranya nyeri sendi, peradangan sendi, dan lain-lain. Terus yang kedua ada muskokutan, di antaranya ruam pada pipi, sensitivitas terhadap sinar matahari, ulkus oral atau sariawan. Yang ketiga ada ginjal, bengkak seluruh tubuh, BAK keruh atau berbusa, kemerahan, gangguan fungsi ginjal, dan lain-lain. Yang keempat ada hematologi, yaitu anemia, leukopenia, trombositopenia. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. HG diagnosis SLE dibuat berdasarkan pada riwayat sakit yang lengkap dan hasil pemeriksaan darah, yaitu di sini terdapat tes imunologi, anti-DS dan DNA batas normalnya itu 70 sampai 200 IU per mili. Nah, jadi kalau kurang dari 70 itu negatif, kalau lebih dari 200 itu positif. Nah, anti-nuklear antibodies ini adalah sekelompok antibodi protein yang beraksi menyerang inti dari suatu sel. Selanjutnya ada penatalaksanaan medis. Nah, pengobatan termasuk penatalaksanaan penyakit akut dan kronik adalah yang pertama yaitu mencegah penurunan progresif fungsi organ, mengurangi kemungkinan penyakit akut, meminimalkan penyakit yang berhubungan dengan kecacatan, dan mencegah komplikasi dari terapi yang diberikan. Terus yang kedua, gunakan obat-obatan antiinflamasi non-steroid NSAID dengan kortikosteroid untuk meminimalkan kebutuhan kortikosteroid. Nah, biasanya ini tuh dosisnya tinggi banget ya.
Nah, terus yang ketiga, gunakan kortikosteroid topikal untuk manifestasi kutan aktif. Nah, yang keempat, gunakan pemberian bolus IV sebagai alternatif untuk penggunaan dosis oral tinggi tradisional. Nah, yang kelima, atasi manifestasi kutan muskuloskeletal, yaitu nyeri sendi dan sebagainya, dan sistemik ringan dengan obat-obatan anti malarial. Yang terakhir yaitu ada preparat imunosupresif atau percobaan diberikan untuk bentuk SLE. Saya mengambil kasus seorang perempuan yang bernama Nyai G, usia 35 tahun, datang ke UGD dengan keluhan merasa tidak nyaman dengan kulit memerah pada daerah pipi dan leher. Awalnya kecil, namun setelah 1 minggu ukuran tersebut bertambah lebar, demam, nyeri, dan terasa kaku seluruh persendian terutama pagi hari dan kurang nafsu makan. Pada pemeriksaan fisik diperoleh ruam pada pipi dengan batas tegas, peradangan pada siku, lesi pada daerah leher malase. Klien mengatakan terdapat beberapa sariawan pada mukosa mulut. Klien ketika bertemu dengan orang lain selalu menunduk dan menutupi wajahnya dengan masker. Nah, TD-nya sendiri ini 110/80 mmHg dan RR 20. Nah, untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama itu nyeri kronis berhubungan dengan ketidakmampuan fisik atau psikososial kronis. Nah, yang kedua, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan inflamasi. Terus di sini ada intervensi. Yang pertama, diagnosisnya nyeri kronis berhubungan dengan ketidakmampuan fisik psikososial kronis. DS-nya kelelahan, dan data objektifnya gangguan aktivitas, anoreksia, dan menahan napas. Nah, di sini tuh rencana keperawatannya itu monitor kepuasan pasien terhadap manajemen nyeri. Terus yang kedua, tingkatkan istirahat dan tidur yang adekuat. Yang ketiga, kelola anti analgesik. Yang keempat, jelaskan pada klien penyebab nyeri. Terus yang kelima, lakukan teknik non farmakologi atau biasanya itu relaksasi. Nah, yang kedua, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan inflamasi. Data subjeknya suhu tubuh meningkat. Sudah diketahui dari awal dijelaskan bahwa SL ini suhu tubuhnya meningkat. Kadang itu suhu tubuhnya itu bisa naik turun. Data objeknya kenaikan suhu tubuh di atas rentang normal, kulit kemerahan, pertambahan RR, terus kulit terasa panas. Rencana tindakannya itu monitor suhu sering mungkin. Yang kedua, monitor warna dan suhu kulit. Yang ketiga, monitor TD dan anti RR. Terus yang keempat, monitor WBC, HP, dan HCT. Yang kelima, monitor intake dan output. Diketahui bahwa demam itu sering terjadi bisa menyebabkan dehidrasi. Terus selanjutnya ada implementasi, yaitu dari rencana keperawatan tindakan tadi. Sekian dari video presentasi kami. Bila ada yang belum paham atau mau ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Kurang selebihnya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.